أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha yang hebat? Jumpa lagi dengan Ustazah Mastam Suyuti. Di pelajaran kita kali ini, kita akan mempelajari tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 2. Soleh-soleha, yuk kita mulai belajarnya. Ini dia. Mari kita mengamati gambar berikut. Amatilah gambar di atas, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Kegiatan yang nampak pada gambar di atas adalah 2. Kegiatan di atas termasuk permainan yang menggunakan 3. Tempat yang aman untuk melakukan kegiatan tersebut adalah. Dan keempat, apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan tersebut? Ya, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disadurkan di gambar ini ya. Soleh-soleha, coba kamu amati aktivitasmu sehari-hari. Saat kita berjalan, mengapa kaki kita bisa bergerak? Mengapa juga tangan kita bisa berayun, memegang dan menggenggam? Ya, benar. Kaki dan tangan kita bisa bergerak karena pada kaki dan tangan kita terdapat tulang dan otot. Tulang dan otot inilah yang bisa menggerakkan tangan dan kaki kita. Tangan dan otot merupakan alat gerak. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Soleh-soleha, yuk kita mengamati rangka manusia dan fungsinya. Di pembahasan kali ini kita akan mengamati dulu sistem gerak manusia, tulang, dan otot ya. Rangka manusia merupakan rangkaian tulang yang saling bersambungan secara teratur. Tubuh kita dapat terbentuk karena rangka dan otot membentuknya. Ya, pada gambar ini mari kita mengamati rangka manusia dewasa. Ya, pada rangka manusia dewasa terdiri dari 206 tulang keras. Kemudian pada rangka bayi itu terdapat lebih dari 300 tulang rawan. Untuk rangka manusia dewasa kita mulai pada tengkorak, rahang bawah, tulang leher, tulang selangka, tulang belit, tulang dada, tulang belakang, tulang panggul, dan ada juga tulang di bagian anggota gerak yang lain, yaitu tulang tangan dan tulang kaki. Adapun bagian-bagian pada tulang tangan yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak tangan, dan tulang jari. Sedangkan alat gerak di bagian kaki yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak jari, dan tulang jari kaki. Soleh-soleha, mari kita pelajari lebih lanjut fungsi dari rangka gerak manusia. Yuk kita simak penjelasannya ya. Pada rangka lengan atau tangan, yaitu tulang hasta.
Fungsinya membentuk lengan bawah sebagai alat gerak dan menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Ya. Selanjutnya, tulang lengan atas. Tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Kemudian, tulang pengumpil berfungsi sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Sedangkan tulang pergelangan tangan berfungsi sebagai penghubung antara telapak tangan dan tulang lengan bagian bawah. Dan tulang telapak tangan berfungsi sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Soleha, itulah tadi fungsi kerangka bagian atas ya. Sekarang mari kita pelajari fungsi kerangka bagian bawah. Ya, pada gambar berikut itu terdapat kerangka bagian bawah, yaitu kaki ya. Yang pertama, tulang paha berfungsi untuk menggerakkan kaki dan letaknya di atas tulang kering dan tulang betis serta di bawahnya tulang panggul. Kemudian tulang kering ya berfungsi untuk menyambung lengan, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki, membentuk bagian kerangka pada kaki bagian bawah. Kemudian tulang betis berfungsi untuk menopang berat tubuh dan juga untuk mengatur gerak tubuh ketika berjalan atau bergerak ya. Selanjutnya tulang pergelangan kaki berfungsi untuk memungkinkan gerak naik turun kaki dengan adanya sendi engsel dan membantu untuk melangkah serta berjalan dengan cara yang nyaman dan seefisien mungkin. Selanjutnya tulang telapak kaki berfungsi untuk menopang berat tubuh dan untuk membantu mengatur gerak tubuh ketika berjalan, berlari, dan melompat. Yang terakhir adalah tulang jari kaki, berfungsi membantu berjalan, berlari, atau berdiri agar tubuh tetap seimbang dan tidak terjatuh. Nah, sekarang sudah paham kan tentang gerak rangka pada manusia, baik bagian atas maupun bagian bawah. Soleh-soleha, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alat gerak kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk selalu beribadah setiap hari seperti sholat. Sholat itu kita menggunakan alat gerak tangan, kaki, bahkan sampai hati kita ya. Jadi tidak akan ada yang sia-sia Allah ciptakan untuk kita. Dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 3-4, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, soleh-soleha, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga kesehatan, iman dan imun kita, dan sholat tepat waktu ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.